dulu nih buat teman-teman. Jadi per bulan Agustus ini ke depan, setiap bulannya kita akan memberikan sebuah topik di dalam diskusi kita setiap bulan, gitu ya, Chief ya. Di mana di dalam bulan itu, apapun yang kita diskusikan, topiknya mengacu kepada sebuah fokus gitu. Jadi teman-teman nanti paham gitu. Jadi ada beberapa kegiatan teman-teman bisa memilih ikut yang bagian mana. Nah, yang lebih luar biasa lagi, di sana minimal ada 3 buah aktivitas yang akan kami lakukan, teman-teman. Satu adalah pandangan umum mengenai sebuah sales insight seperti malam hari ini. Yang kedua tuh teman-teman akan diajarkan pokok masalah, yaitu sumber-sumbernya apa saja yang bisa teman-teman diskusikan bersama nasabah. Dan yang ketiga, cara membuat ilustrasi dan berhitung uang pertanggungannya. Bagaimana? Itu selalu akan disiapkan pada setiap bulannya dengan set topik tertentu. Dan di saat diperlukan, kami akan siapkan yaitu materi webinar buat teman-teman sekalian apabila memang diperlukan oleh teman-teman, kami mengafirmasi. Nah, Chief Tenu, malam hari ini, bulan ini kita mesti sharing dulu nih. Bulan ini kita mengambil sebuah topik dengan pengalaman kita di 3 klien terakhir itu bersangkutan dengan yang namanya family business ya, Chief ya. Bulan ini kita mengambil topik family business. Nah, kenapa kok family business itu mau kita hubungkan dengan asuransi, Chief? Memang ada proses apa sih yang mau kita bantu kepada teman-teman untuk memahami bahwa ini topik penting nih bulan ini akan diangkat, itu, Chief? Iya, Chief Henry. Bapak dan Ibu sekalian, dari bulan lalu masuk ke bulan Agustus ini, saya dan Chief Henry sedang bersama 3 klien, dan ketiga klien itu sama-sama memiliki usaha, sama-sama memiliki bisnis gitu. Sebetulnya kalau mau dilihat, mayoritas klien saya dan Chief Henry itu memang pemilik usaha, memang mayoritasnya gitu ya. Tapi yang 3 ini unik, akan melengkapi pembahasan pada malam hari ini. Chief Henry bisa bercerita banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian gitu. Klien yang pertama, orang tuanya masih ada, dua-duanya lengkap, anaknya ada sekian bersaudara gitu ya, ada 6 bersaudara. Kemudian orang tuanya sudah usia 80 tahun lebih, tidak lagi aktif di dalam usaha yang sudah dia bangun, sudah berpindah kepada anak-anaknya perlahan-lahan, tapi ada ketidaksepakatan atau ada konflik antara adik dengan kakak. Adiknya posisi laki-laki, kakaknya perempuan banyak. Yang kedua ada klien yang posisinya bapaknya sudah tidak ada, ibunya masih ada, ibu memegang kendali atas usaha. Ibu memegang kunci utama dari usaha tersebut. Anak laki-lakinya mencoba untuk mendapatkan peranan dalam usahanya, tapi masih belum bisa. Ada ketidaksepahaman di dalam keluarga mereka. Nah, yang ketiga nanti akan diceritakan oleh Chief Henry buat Bapak Ibu sekalian, tapi ketiga-tiganya punya karakter dan situasi yang berbeda. Tapi bagaimanapun menarik nih, karena yang ketiga posisinya adalah masih lengkap semua. Saya dan Chief Henry bertemu dengan pemilik usahanya, seorang bapak, punya istri, punya anak. Kebetulan saat berkunjung ke Jakarta, kita bertemu, dan ada pembahasan menarik dari klien yang ketiga pula. Nah, ketiga-tiganya sebetulnya hal menarik, di mana pada urusan yang ketiga ini sebetulnya menyadari bahwa dia membutuhkan kontrak pertanggungan atau polis asuransi jiwa. Pada posisi mana polis asuransi jiwanya dibutuhkan, nanti akan kita ceritakan sama-sama kepada Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi dia beli asuransinya itu kesadaran diri sendiri, terdorong dengan nilai pertanggungan yang tidak kecil sudah pasti, karena bicara mengenai usaha gitu ya. Nah, disinilah menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, masuk pada angle yang mana ketika bicara dengan pemilik usaha gitu ya, dari pengalaman yang sudah kami lewati, dan paling tidak dari 3 klien
yang sedang bersama kami 2 bulan terakhir ini. Gitu Chief Henry. Iya, jadi teman-teman nanti sambil kita membagikan materi, klien-klien ini akan kita ceritakan. Tapi ingat ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah belajar ilmu IPP maupun yang belajarnya hanya dalam kegiatan seperti ini, nggak usah khawatir, teman-teman bisa mengikutinya dengan cara banyak-banyak mengikuti kegiatan seperti malam hari ini. Karena apa? Kegiatan seperti malam hari ini itu adalah kegiatan-kegiatan kami melakukan sharing dan mengaplikasikan ilmu. Ya, atau yang dalam ilmu kita disebut namanya learn to teach itu ya teman-teman. Jadi kita mencoba mempraktekkan ilmu kita di dalam menawarkan sebuah solusi yang tentunya salah satunya adalah asuransi. Dan teman-teman banyak-banyaklah melakukan yang saran kami selalu ya, banyak-banyaklah melakukan pemetaan ke klien tuh bukan hanya sekedar melihat portofolio nasabahnya aja. Tapi kita selalu ceritakan berkali-kali berulang-ulang di dalam kelas-kelas kita, maupun yang formal ataupun yang sales insight seperti malam hari ini, banyak-banyaklah melakukan kegiatan fact-finding dengan cara melihat silsilah harta dan silsilah keluarga dalam bentuk cerita. Karena apa? Saya sama Chief Tenu nggak jago closing, teman-teman. Kita bukan jago closing, tapi dari cerita itulah ketemu esensi apa yang sebenarnya akan dicari sebagai sebuah jalan tengah yang diharapkan oleh keluarga. Gitu ya, Chief Tenu ya. Klien-klien kita tuh sebenarnya bukan ada masalah, teman-teman, karena perbedaan pendapat. Dan ketidaksepahaman itu, begitu kita ngomong mengenai asuransi di saat mereka berbeda pendapat, nggak bakal masuk. Tapi kalau begitu kita berstorytelling yang baik dan benar, begitu kita cerita mendapatkan angle yang baik dan benar, begitu kita sebutkan sebuah kontrak perjanjian pertanggungan, mereka langsung akan berpikir, oh iya, kok kenapa nggak kepikiran ya? Jadi itu yang mau dilatih dengan malam hari ini, memperbanyak cerita di luar sana, karena hampir setiap klien punya cerita sendiri-sendiri, betul ya Chief ya? Beda-beda soalnya. Betul, betul Chief. Nanti Bapak dan Ibu sahabat-sahabat sekalian akan merasakan bahwa cerita ini memang sungguh terjadi, kami membantu klien. Anda bisa bedakan orang sedang mengarang dengan orang dalam kondisi memang betul-betul membantu klien. Dan malam hari ini Anda akan lihat situasi yang real terkait mengenai klien yang memiliki usaha dalam hal persiapan perpindahan harta ataupun sudah terjadi peristiwa perpindahan hartanya tapi belum secara smooth dilakukan dengan baik. Ini sebagai pembahasan pada malam hari ini, dan saya senang kalau Bapak Ibu sudah siap dengan alat tulis, itu yang paling penting, dan nanti kan Chief Henry akan banyak cerita mengenai pengalaman sebagai sebuah pembelajaran bersama. Gitu Chief Henry? Ya, kalau gitu seperti biasa Chief, akan kita mulai dengan storytelling dengan membuat kasus serta bagaimana melihat asuransinya, nanti akan sambung oleh Chief Tenu, Chief. Ya, silakan Chief Henry. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba belajar ya dari beberapa contoh cerita gitu ya yang memang kami hadapi sama-sama. Saya sama Chief Tenu hadapi sama-sama. Ya, jadi pertanyaan sederhananya tuh, kalau kita ngomong family business, mungkin teman-teman sebagian besar di sini belum ikut kelas khusus family business ya. Jadi nanti kita akan adakan, rencana sih di bulan September kita akan mengadakan kelas family business. Begitu kita ngomong masalah family business, ini sih rata-rata orang Indonesia begitu kita ngomong masalah portofolio mereka datangnya dari mana, memang dalam tanda kutip, memang paling banyak tuh datangnya dari family business. Dan begitu kita ngomong masalah family business, mereka selalu kita tanyakan, yang pertama kita tanyakan kalau ngobrol sama mereka nih teman-teman, boleh dicatat ya. Yang pertama saya selama Ciptanu tanyakan, bagaimana usaha keluarga itu akan dilanjutkan? Pertanyaan sederhana, bagaimana usaha keluarga itu akan dilanjutkan? Sesederhana itu ya teman-teman. Cuman kita selalu bungkus dalam bentuk cerita, karena ketiga klien kami itu datang, diperkenalkan kepada kami, semua berdasarkan cerita. Jadi cerita-cerita inilah yang membuat mereka akhirnya bertanya-tanya. Nanti teman-teman akan saya kasih lihat contoh-contoh WhatsApp ya di sini, apa yang sedang terjadi ya. Jadi, begitu kita ngomong sama mereka, biasanya saya selalu nanya sama mereka, Pak, buat Bapak itu, buat Ibu itu, bisnis ini apa sih tujuannya mau didahulukan gitu ya. Teman-teman, di antara family business yang kita temui gitu ya, mereka mendirikan usaha keluarga itu rata-rata cuma 2. Ya teman-teman, hanya
ada dua alasan. Mereka memulai dari nol dan mereka melanjutkan usaha dari orang tua yang sudah dirintis oleh orang tua mereka. Hanya ada dua tuh sebagian besar teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot lagi nyari-nyari yang lain. Pokoknya mereka yang memulai dari awal, mereka generasi satunya, atau mereka yang meneruskan usaha orang tua. Dan biasanya friksinya itu tidak terjadi di usaha yang pertama, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Kalau mereka yang menginisiasi bisnisnya, friksinya nggak terjadi di mereka. Friksi pertama terjadi di antara mereka ke generasi pemilik waris perusahaan berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau saya suka cerita, bukan hanya sekedar istilah tuh family business. Saya suka bilang, Pak, Bu, family business itu punya dua kata-kata, family dan bisnis. Mana yang penting buat Bapak dan atau Ibu? Gitu ya. Karena begitu saya mendirikan bisnis keluarga, Bapak Ibu harus tahu bahwa hanya ada dua pilihan di dalam family business. Family or business. Saya suka tanya seperti itu, teman-teman. Begitu saya tanya, mereka cerita, wah family come first, Chief Henry. Biasanya gitu tuh. Siapa yang orang bilang family come first? Biasanya orang kalau sudah anaknya besar-besar, dewasa-dewasa. Tapi begitu dia bilang, wah bisnis lah, anak saya masih kecil-kecil, saya lebih pentingin bisnis. Itu udah umum deh teman-teman. Bahasa itu selalu dua-duanya sudah umum. Jadi saya mendirikan bisnis keluarga, harus saya tahu. Karena apa? Teman-teman harus cerita, bukan cerita ya, teman-teman harus mencari sebuah peluang mengatakan bahwa someday, dan ini 95% terjadi teman-teman. Ya, rata-rata semua orang yang berkonsultasi kepada kami cerita selalu ini akan terjadi suatu saat nanti gitu, 95% di antara mereka. Ya teman-teman, somehow message ini tersampaikan bahwa someday, hai para nasabah, sahabat-sahabat saya, you have to choose between these two words. Family or business. Karena apa? Family business ini hanya terjadi saat bapak dan ibu yang mendirikan. Tapi begitu bapak ibu masukkan ke generasi berikutnya itu mempunyai potensi friksi atau konflik. Nah, begitu saya cerita ke mereka begitu, mereka bilang, masa sih Chief Henry, kok saya ngerasanya nggak yakin ya. Ya, jadi yang menjadi masalah itu adalah menentukan siapa sih yang menjadi orang yang akan meneruskan usaha keluarga ini atau family business seiring dengan waktu. Teman-teman, yang dikunci lagi di kepala saya sama Chief Tenu adalah di dalam ilmu pelestarian harta, kita mengenal sifat pertama, bahwa teman-teman alumni pasti sudah paham. Sifat pertama dari ilmu pelestarian harta adalah ownership. Teman-teman, prinsip dari harta itu kepemilikannya itu selalu tunggal. Gitu ya. Tidak bisa jamak. Walaupun dia nanti memiliki dalam bentuk banyak setelah terjadi waris, namun tetap saja ngurusnya ada keterwakilan. Apa itu? Contoh teman-teman sudah belajar. Properti satu orang meninggal, anaknya ada 2, ada 3, diwariskan kepada 3 anak, tapi suratnya tetap satu nama, satu surat APHB, satu kuasa, satu sertifikat. Nggak tahu tuh teman-teman, hanya begitu tuh biasanya. Dan di korporasi pun sama. Ya. Nah, bagaimana cara memecahnya itu yang jadi masalah teman-teman. Nah, begitu kita ngobrol sama mereka, konfliknya ada di mana, teman-teman? Konfliknya biasanya secara garis besar tuh ada 3. Satu, mereka di antara mereka bilang, loh, papa saya tuh pakai modalnya adalah harta waris buat saya. Itu tuh. Jadi jenis golongannya begitu tuh, teman-teman. Yang kedua, saya maunya jenis usahanya dipecah. Jadi bapaknya tuh mecah-mecah usaha. Bapaknya ada hotel, bapaknya ada pabrik kertas, bapaknya ada ini, ada itu. Dipecah-pecah. Lalu setiap anak megang satu-satu jenis usaha yang akhirnya pada suatu hari beda valuasi, beda jenis kan gitu ya teman-teman ya. Di akhir-akhirnya loh, kok kayaknya pabrik kertas kamu lebih maju ya. Tuh, kok hotel kamu sekarang jauh lebih maju ya daripada bisnis bengkel saya. Padahal dulu waktu di tangan papanya semuanya maju, nggak kerasa gitu ya. Karena apa? Karena papanya masih satu, yang ngelem masih ada. Dan ada ketiga teman-teman, ada perusahaan yang berdasarkan jenis kerjasama, dikerjasamakan lama bapaknya dengan anaknya. Pokoknya kamu megang ini sama teman papaku yang ini, ya temanku yang ini, dikongsi-kongsikan gitu. Nah, atau bahkan ujungnya suka dijadikan solusinya holding.
Nah, itu nanti di ilmu family business ada. Nah, terus konfliknya di mana? Teman-teman, konfliknya selalu ada di sudut pandang anak atau penerusnya melihat bisnis itu. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita nih sebagai penerima yang baru akan melihat itu sebagai hal yang beda dengan orang tua kita. Ya, contoh sederhana saya nggak usah jauh-jauh, saya nih teman-teman. Orang tua saya itu, kalau saya suka diledekin sama Chief Tenu ya, Chief Henry mah enak, orang tuanya punya properti 1, 2, 3 gitu. Itu properti kalau dijual aja mah aman tuh hidup. Betul, betul teman-teman, nggak salah. Saya aminkan itu. Tapi masalah saya nggak suka dengan properti ibu saya. Kenapa? Kalau saya mesti ngurusin properti ibu saya yang punya 4 hektar di daerah Cirebon, pertambangan pasir, saya nggak suka. Mau diapain juga saya nggak suka. Dikasih pun saya nggak mau. Nggak tahu kenapa gitu Bapak Ibu. Itu lagi, jadi agak repot ya. Jadi punya pandangan yang berbeda. Sekalinya kita sama teman-teman nih, kita punya hobi yang sama, yaitu apa? Ibu saya tuh gemar kebetulan ngurusin apa namanya? Ya, kalau dia ada bisnis masalah apa namanya? Investasi di bidang jual beli PT misalnya gitu ya. Oh, saya demen banget itu. Wah, nanti usaha orang kita ambil, kita restrukturisasi, terus kita bongkar lagi, kita jual gitu. Nah, kalau ibu saya, caranya dia ambil, dia masuk dalam korporasi, dia jalanin sampai profit baru dia jual. Kalau saya mah enggak. Begitu saya ambil, saya pecah-pecah kecil-kecil, saya jual kecil-kecil, yang sisa buat saya. Ibu saya mikir, nggak bisa gitu. Nah, beda pandangan teman-teman cara menjalankannya. Jadi tantangan supaya dia lestari adalah di dalam perencanaan. Teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar bagaimana caranya supaya teman-teman bisa bikin planning. Pertanyaan saya nih, pertama buat teman-teman pada malam hari ini, teman-teman boleh tulis di chat, atau mau di-unmute juga boleh gitu ya. Pertanyaannya sederhana, saat orang meninggalkan harta dalam bentuk korporasi, apakah si pewaris atau si penerima harta itu butuh liquid, harta orang tuanya? Boleh ditulis teman-teman di dalam chatnya, atau mau di-unmute juga boleh. Harta orang tua itu dalam bentuk korporasi. Nanti orang tuanya nggak ada, mau diterima sama anaknya. Anaknya tuh butuh liquid nggak sih harta orang tuanya? Atau dia terima PT-nya aja nggak butuh liquid? Ya, wah ada yang jawab, ya butuh lah, Chief. Nah, pertanyaannya, kalau dia butuh liquid, bagaimana harta korporasi itu bisa dilikuidasi? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Paham nggak bagaimana caranya harta itu mau dilikuidasi? Gitu. Caranya satu-satunya cuma mengadakan RUPS. Itu teman-teman. Kalau mau dilikuidasi. Jadi proses korporasi itu tidak sesederhana seperti kayak proses harta pribadi. Begitu dia mau melakukan likuidasi harta, dia harus melakukan RUPS. Dia bukan hanya RUPS, walaupun itu family business. Kenapa? Karena pemiliknya jadi banyak. Ya teman-teman ya. Begitu pemiliknya jadi banyak, dalam hukum korporasi itu hukum keterwakilan. Nah, berbeda dengan hukum waris pribadi. Hukum keterwakilan ini, ya, masing-masing anak pasti akan mencari expertnya masing-masing dan berkonsultasi masing-masing. Ini yang teman-teman, yang menjadi hantu di dalam family business. Ini teman-teman. Jadi saya sama Chief Tanu kalau ngomong tadi mengenai klien 1, klien 2, yang klien 3 ini, hantunya adalah apa? Mereka berkonsultasi sama orang yang tidak paham ketiga masalah. Masalah hukum, masalah pajak, dan masalah bagaimana mempertahankan harta secara keuangan. Apa yang terjadi? Teman-teman boleh saksikan di layar. Ada satu orang nih, cerita ke saya, Mas Cifteno. Dia nanya, saya tuh mau menghibahkan harta saya deh tuh ke anak saya via korporasi, teman-teman. Ya, jadi dia nanya sama saya, mau nanya, kalau hibah saham tuh gimana ya, konsekuensinya apa ya untuk menerima gitu. Dia nanya gitu ke saya, teman-teman. Saya bilang, kalau pemilik usaha adalah ibu, maka hanya RUPS aja yang dapat membuat kesepakatan kalau ibu mau hibahkan ini dalam RUPS. Boleh, boleh, nggak ada yang ngelarang, boleh. Boleh, hak hibah itu adalah hak mutlak yang dimiliki oleh setiap
pribadi gitu ya. Tapi dalam korporasi hak mutlak itu dijaga dalam RUPS gitu. Jadi nggak main asal sembarangan aja gitu. Kenapa? Karena biasanya di korporasi itu dikasih tambahan teman-teman. Di mana kalau saham mau dilepas harus ditawarkan kepada pemilik saham yang lain dulu. Kurang lebih biasanya suka itu tuh teman-teman, boleh catat tuh. Ya, jadi mereka nggak asal gampang ngasih hibah, cuman ada kata-kata di dalamnya biasanya kalau mau menghibahkan sesuatu atau memberikan saham itu harus ditawarkan kepada pemilik saham yang lainnya terlebih dahulu. Kalau di perusahaan TBK namanya option. Itu teman-teman. Oh gitu. Iya, ya sudah, korporasinya nggak ada masalah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Yuk Bu, sebelum di RUPS ya, boleh nggak saya nanya sama anaknya? Apa yang terjadi teman-teman? Anaknya bilang sama bapaknya, sama ibunya, ibuku sayang, saya tidak mau terima harta ibu dalam bentuk korporasi. Tuh teman-teman, bayangin tuh, orang tuanya udah siap-siap ngasih ke anaknya nggak mau. Ada lagi yang lain, konsultasi lagi teman-teman. Gitu. Ya, ini saya ada nih satu perusahaan. Anaknya 6. Ini tadi Ciftani ceritakan. Oh, anaknya 6. Gitu ya. Nah, masing-masing anaknya dikasih saham, teman-teman. Dikasih saham nih. Sahamnya, saham dari orang tuanya lah. Orang tuanya usianya sudah tua, udah nggak mau pusing lah pokoknya. Dikasihlah saham ke anaknya 6. Nah, teman-teman, 100% dibagi 6 kan nggak bisa ya, teman-teman ya. Pasti ada salah satu yang akan lebih besar gitu ya. Anak lakinya 1, perempuannya 5. Orang tuanya titip pesan kepada semuanya, anak-anakku sayang, karena saya nanti menua, kalau saya ada apa-apa, biar nanti anak laki-laki yang akan pegang usaha ini. Gitu teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Hari ini bapaknya sudah stroke usia 80 tahun dan posisinya sudah mulai semi demensia. Ibunya sudah di 70 tahun lebih. Pernyataan bapaknya itu diaminkan berbeda oleh kedua anaknya. Nah ini sekarang ada 2 kubu, 4-2. 4 orang itu nggak 4, 3 orang yang setuju bahwa adik laki-lakinya harus pegang usaha, 2 orang menyatakan tidak setuju, 1 orang dia abstain. Kenapa? Lebih baik nemenin bapak ibunya dan memilih untuk tidak menikah sampai hari ini. Apa yang terjadi teman-teman? Karena jumlah sahamnya mirip semuanya, cuma selisih salah satu, mereka berkongsi-kongsi mencari kalau bisa perusahaan itu dijual aja. Dikasih sama yang mau jalanin. Ribut sampai sekarang teman-teman. Waduh, repotnya luar biasa. Pertanyaannya kemarin saya tanyakan, hari Sabtu kemarin saya telepon dia, jauh-jauh dari Jakarta ke Kalimantan saya telepon. Pak, apa yang sedang terjadi hari ini? Saya nggak berani meneruskan apapun, Chief Henry. Kenapa? Karena kalau saya mau mengikuti saran Chief Henry untuk mencari kesepakatan, kakak saya pasti marah. Pertanyaannya sama. Kalau gitu butuh likuiditas nggak? Butuh. Mendingan saya dikasih cash-nya aja deh. Dikasih cash-nya aja supaya saya bisa bikin usaha baru. Gitu teman-teman. Itu tuh cara mereka menghindari konflik. Ada lagi perusahaan TBK. Konsultasi sama saya sama Chief Tenu. Ini ya, saudara saya, orang kita cuma 2 bersaudara nih. Cuma 2 bersaudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara saya ini demi meminjam uang di bank, ya, dia itu bisa masukin surat-surat loh. Gitu loh teman-teman. Maksudnya surat-surat apa? Karena gini, dia pegangnya PT-nya itu PT korporasi, pinjam duit di bank yang dijaminkan aset pribadi, supaya tujuannya baik teman-teman, supaya istrinya tidak kena hutang, nggak pernah bikin perjanjian kawin, dia bikin surat segala macam, supaya utangnya itu cair. Dengan harta yang pribadi tadi tidak dijadikan sebagai jaminan kalau ada apa-apa, nanti kalau nggak istrinya kenapa-napa gitu, nggak. Jadi diakalin gitu. Waduh, ini terjadi pembohongan publik, kurang lebih gitu. Itu sempat terjadi, teman-teman. Bahkan usaha itu pun salah satu klien kita pun bilang, ya daripada repot kita PKPU aja deh. Teman-teman, administrasi di usaha itu saat terjadi konflik itu tidak sederhana. Ya, sangat tidak sederhana. Dan setiap orang harus paham strategi hartanya. Dan teman-teman,
Begitu diskusi ngomong mengenai harta di family business, saran saya sama Chief Tenu sekali lagi, berstorytelling lah sama mereka, bikin story-nya dari pemilik pertama sampai hari ini. Cari cerita asalnya, cari sumber penelitian ini, teman-teman. Ya, teman-teman nggak perlu belajar hukum perseroan terbatas, nggak perlu teman-teman. Cuman minimal teman-teman paham di antara family business yang ada, gitu ya. Di antara yang teman-teman ajak ngobrol, teman-teman paham siapa sih pemegang sahamnya, siapa sih direksi yang mewakili pemegang saham, siapa sih direksi yang keturunan pemegang saham atau keturunan owner, siapa sih karyawan yang juga selaku pemegang saham ada, direksi pemegang saham juga ada gitu ya. Terus strukturnya gimana di antara mereka? Karena persiapan itu jauh lebih penting ketimbang teman-teman ngomong mengenai masalah harta mereka dalam konfliknya. Itu dulu. Jadi sekali lagi teman-teman, daripada pusingin mengenai ceritanya, mendingan kita mulai ngobrol sama dia. Pak, Bu, ngobrol dong mengenai family business. Ini usaha siapa yang inisiasi ya? Oh, ini dulu bapak saya. Oh, bapaknya orang mana? Oh, dari sini. Oh, ini gimana? Bikinnya apa? Bentuknya apa? CV kah, PT kah, UD kah? Apa jangan-jangan Bapak itu hanya PKP kah? Tanya itu. Tanya semuanya teman-teman. Terus ibunya orang mana? Orang ini menikah nggak menikah? Di dalam PT itu dia berapa orang? Oh, mereka bertiga. Siapa orang kedua ketiga? Oh, itu adiknya papa saya. Yang satu lagi adalah istrinya papa saya. Biasanya gitu tuh. Oh, itu bertiga. Iya, punya anak berapa? Anak satu. Menikah nggak? Teman-teman cari cerita itu. Jangan pusingin mengenai PT-nya dulu. Cari cerita itu. Lalu teman-teman dekatkan. Oh, berarti si papa pemegang saham ya. Oh iya, oh dia komisaris utama ya. Oh iya, berarti direksinya siapa? Iya, papanya juga. Mama pegang apa? Oh, mama pegang sebagai pembukuan. Oh iya, iya. Teman-teman, yang terjadi di klien kami, salah satu klien kami yang tadi ceritakan oleh Chief Tenu adalah papanya sebagai orang yang sangat dominan memegang perusahaan. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau suami meninggal dunia dalam hukum perdata, siapa yang akan menjadi penerima waris berikutnya? Ayo, silakan jawab di kolom chatnya, atau mau di unmute juga boleh. Begitu seorang suami tutup usia, siapakah yang akan mewarisi sebagian dari hartanya? Ayo, siapa teman-teman? Ayo, siapa yang akan menjadi ahli waris pertama saat suami tutup usia? Waduh, anak lebih besar dari istri, katanya gitu tuh. Ya. Nah, ini si anak berpendapat, Chief Henry, konsul dong. Papa saya sehat. 2021 kami semua lihat COVID itu seperti kayak ketawa-ketawa aja karena kami semua sehat. Kami takut dengan kejadian itu, maka kami menutup diri rapat-rapat. Lalu apa yang terjadi? Justru di saat kami sangat sehat, papa kami terserang COVID saat sehat-sehatnya dan tiba-tiba mendadak meninggal. Saya anak laki satu-satunya yang dititipkan pesan oleh papa untuk membantu menjaga ibu dengan kakak dan adik saya. Jadi mereka tiga bersaudara, anak laki nomor 2, nomor pertama perempuan, nomor 3 perempuan. Dan apa yang dia bilang, saya sampai hari ini sudah bersusah payah untuk menjaga ibu saya, kakak saya, adik saya. Saya ingin merubah gaya perusahaan ini menjadi lebih modern, tapi tidak boleh sama ibu. Kenapa? Ibu saya melarang. Saya khawatir ibu saya jangan-jangan curiga sama saya. Saya khawatir jangan-jangan ibu saya curiga sama menantunya atau istri saya. Saya jangan-jangan curiga, jangan-jangan ibu saya curiga. Teman-teman, begitu seorang suami tutup usia, maka yang mewariskan harta terbesar dalam perdata itu bukan anak, tapi adalah pasangan hidupnya. Istri. Anaknya tahu nggak sini? Gitu ya. Tapi kalau kita kasih tahu dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus, teman-teman, marah pasti. Karena begitu saya tanya, emang kamu mau ngambil itu hartanya? Nggak boleh, saya bilang. Itu punya ibu, marah pasti teman-teman. Nah, ibunya saya sama Chief Tenu tanya, Bu, ibu juga mengerti nggak apa yang dilakukan oleh anaknya?
Ibu ngerti nggak cara bisnisnya? Oh, saya ngerti pembukuan, Pak Henry. Saya hidup bersama suami saya hampir 30 tahun, saya pegang semua pembukuannya. Bisnisnya enggak, pembukuannya iya. Jadi keluar duit, masuk duit, saya paham lah. Masuk harus lebih banyak, keluar harus lebih dikit. Itu aja. Tapi Chief Tenu sama saya mencari cara lain, teman-teman, untuk mencari tahu cerita kisahnya. Kita cuma tanya, Bu, coba deh. Kenapa sih ibu kok tiba-tiba sama anak tuh beda pandangan? Karena menurut saya, kalau ibu mengerti pembukuan, ada ketakutan di mana ibu paham kemana duit keluar karena bapak yang suruh bayar, ibu paham duit masuk karena bapak yang cari. Nah, sekarang bapak nggak ada, ibu takut duitnya datang nanti keluar kelebihan karena orang yang kendalikannya nggak ada. Betul nggak? Nangis Bapak Ibu. Nangis di situ depan kami berdua. Maaf ya Pak Henry, kami nangis. Nggak apa-apa, sudah biasa saya lihat klien nangis. Saya cuma takut masa depan saya habis karena takut anak saya memegang perusahaan tapi lepas kendali. Karena itu uang saya untuk mereka juga. Toh jangan sampai mereka nanti salah salah mengelola perusahaan. Itu teman-teman pada intinya. Jadi nggak ada persiapan orang meninggal ibaratnya. Nah teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman, pernah nggak ada orang dengan sangat mudah ngomong, yuk kita siap-siap yuk kalau meninggal duitnya harus diapain yuk. Ada nggak kira-kira teman-teman yang berani ngomong kayak gitu di antara keluarga? Tidak ada teman-teman. Tidak ada yang berani, yuk kita siap-siap yuk. Tapi ini harus didiskusikan kalau family business. Kalau harta pribadi mungkin masih setengah tabu, oke lah. Tapi kalau di korporasi ini wajib didiskusikan. Nah, saya mau cerita begini teman-teman. Kenapa saya sama Chief Tenu datang? Dan kenapa ada asuransi? Karena, catat ya teman-teman, saya mau menawarkan sesuatu, yaitu harta baru. Kalau harta dia yang mau direncanakan, mungkin dia akan bingung. Tapi hari ini saya mau mencoba membawa solusi dengan membuat harta baru buat mereka. Jadi saya suka cerita sama nasabah saya, sama Chief Tenu, saya suka cerita. Bapak Ibu, gini, kita nggak ngomongin harta yang sudah dibangun hari ini oleh keluarga besar. Saya tahu jika ada resiko, maka keluarga ini dan family business ini butuh sesuatu yang liquid. Boleh nggak kita cerita tentang likuiditas harta yang kita akan susun, tapi tidak menggunakan harta yang ada? Kira-kira, teman-teman, kalau dia tidak menggunakan harta yang ada, artinya khawatir habiskah uang perusahaan? Enggak ya teman-teman ya, enggak. Jadi selalu kita bilang bahwa saya akan mencoba menggunakan harta baru. Di mana? Di setiap konflik yang akan terjadi. Contoh, pertanyaan pertama. Kalau kita punya bisnis keluarga, pasti orang akan cari siapa? Yang pertama, pasti begitu dia ada bisnis keluarga, dia akan ingat menuju sukses itu dia pasti akan cari orang-orang yang berkompetensi untuk ngurusin usahanya dia. Orang pajak, orang hukum, dan selain sebagainya. Betul ya teman-teman ya? Begitu saya ngomongin masalah harta yang harus dibagikan ke anak, siapa di antara orang pajak, orang hukum yang paham bagaimana caranya membuat harta baru? Kira-kira siapa teman-teman? Ada nggak orang pajak sama orang hukum yang memahami bagaimana cara membuat harta baru? Nggak ada teman-teman. Yang tahu hanya teman-teman yang ada dalam industri asuransi. Nah, bedanya teman-teman belajar pajaknya, belajar hukumnya untuk membuat keputusan. Masuk ke pertanyaan kedua. Kalau gitu, kasusnya begini nih, Chief Henry. Saya punya orang tua nih ya, orang tua saya kongsi. Nah, siapa yang harus nerusin usahanya dong kalau gitu? Itu ilustrasi bisnis keluarga. Kongsi sama siapa? Saya nggak tahu sama siapa aja. Cuman kalau dalam sisi pembagian, harusnya begitu ayah saya meninggal, kami anak 4 orang, seperti tadi Chief Tanu ceritakan, harusnya kan kami yang megang perusahaan ya, bukan kongsinya ya. Karena apa? Karena bapak saya pemilik kongsi itu bersama saudaranya nggak ngapa-ngapain. Oh gitu, iya. Pertanyaannya gimana? Iya, berarti harus didiskusikan. Teman-teman, bagaimana ceritanya supaya hartanya ini tetap ada di anak 4, sementara kongsinya punya hak? Kan susah ya. Saya selalu cerita, gini Bapak Ibu,
Ini berarti si bapak punya anak 4, sementara dia kongsi entah sama rekan, entah sama saudara. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman saya suka bilang, makanya Pak, mulai hari ini, saran saya, Bapak mulai mencari bagaimana cara supaya Bapak bisa memberi harta baru bagi saudara Bapak. Untuk mempertahankan usaha ini ada di dalam keluarga Bapak. Belum ngomong bagi-bagi ke anak nih teman-teman. Oh gitu, iya. Supaya rekan Bapak itu, entah saudara atau rekan yang lain, begitu nanti dia tutup usia, keluarganya tetap akan dapat uang sejumlah harta baru yang dipersiapkan hari ini. Jadi anak-anak tidak akan berkonflik dengan si kongsi itu. Itu kebutuhannya, Pak. Oh ya, harta baru itu apa? Harta baru itu adalah kontrak pertanggungan, nanti dijelaskan oleh Chief Tenu. Oh gitu. Nah, baru masuk ke pertanyaan ketiga, teman-teman. Nah, sekarang gimana untuk anak-anak saya? Nah, kalau anak saya mau saya bagi, gimana? Tadi ke rekannya udah selesai, oke lah pakai harta baru. Ke anak gimana? Sama aja. Begitu anak Bapak akan dibagikan harta, kan Bapak harus milih di antara anak 4 nih siapa yang akan terima. Kan gitu ya, siapa yang harus akan terima? Kalau saya jadikan mereka berempat sama rata pemiliknya. Gitu. Oh gitu, iya sama rata pemiliknya, tapi tunjuk salah satu untuk jadi pemimpin perusahaan. Oh gitu, iya, supaya dia lebih besar sahamnya. Salah satu di antara mereka, di antara 4 orang, kasih dia 51%. Loh, nanti saudaranya akan ngiri dong. Enggak, sebagai pemilik mereka akan mendapatkan dividen yang sama. Cara ngitungnya gimana? Teman-teman nanti ada caranya ngitungnya di family business. Loh, nanti pemilik terakhirnya siapa? Pemilik terakhirnya bukan hanya yang 51. Caranya gimana? Bisa pakai harta baru disiapkan oleh korporasi. Nanti di antara mereka yang tutup usia duluan, maka sahamnya akan dibeli sama yang masih hidup tidak pakai harta yang ada di dalam kantor. Jadi uang kantor tetap aja berinvestasi untuk membesarkan perusahaan. Oh gitu, iya bisa, bisa. Kok bisa gitu ya Chief Henry? Iya. Apalagi teman-teman ada masalah yang berikutnya. Biasanya perusahaan keluarga, anaknya pindahnya ke luar negeri. Dan itu teman-teman sering dapatkan masalah-masalah seperti ini. Yang sudah dengar dari mungkin kelas-kelas sebelumnya. Nah, kalau gitu, berarti apa dong harus saya lakukan? Saya mau cerita tentang sebuah portofolio. Yang mungkin dalam portofolio ini Bapak Ibu sudah tahu, tapi mungkin belum tahu contohnya apa. Jadi usaha keluarga ini nanti suatu hari waktu jadi konflik, saya mau kasih harta baru, bentuknya kontrak pertanggungan asuransi. Nah, kenapa ini dalam korporasi menjadi sangat menarik dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam korporasi dan secara hukum detailnya nanti seperti apa? Yuk kita coba diskusi sekarang gantian teman-teman. Insight-nya kita ambil dari Chief Tenu. Supaya teman-teman pada ujungnya nanti teman-teman akan lihat, oh ternyata peran asuransi di sana ya. Kita belum ngomong isi daripada masalahnya. Tapi begitu teman-teman lihat, oh ternyata saya harus ada di situ toh. Begitu saya ngomong asuransi. Nah, teman-teman, itu yang terjadi dengan klien-klien kami. Lalu bagaimana cara selanjutnya supaya kita bisa lebih firm, lebih tegas gitu yang ngomong ke mereka? Chief Tenu akan membantu memberikan paparan selanjutnya. Chief Tenu, silakan Chief. Ya, terima kasih Chief Henry. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan buat Bapak Ibu sekalian. Semoga semua stabil sehingga video audio diterima dengan baik di layar device Bapak dan Ibu masing-masing. Saya langsung share screen buat Bapak Ibu sekalian. Tadi Chief Henry sudah cerita kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait mengenai klien yang sedang kami bantu dari bulan Juli lalu, kemudian masuk ke bulan Agustus. Ada 3 klien dengan 3 situasi yang berbeda. Yang kita bahas pada malam hari ini sesuai dengan pilihan dari komunitas adalah terkait mengenai usaha, bagaimana perpindahan usaha kepada generasi berikutnya, isu apa saja yang muncul,
bagaimana kita bicara mengenai kontrak pertanggungan atau polis asuransi jiwa sebagai potensi untuk bisa memberikan pendamping harta untuk keluarga atau klien bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, saya Teno Jiryadana, sama dengan Chief Henry sebagai inheritance paralegal dengan spesialisasi masing-masing yang berbeda. Saya memang lebih banyak bicara mengenai pajak, Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai konsultan hukum perpajakan selain sebagai inheritance paralegal. Karena sebagai inheritance paralegal, kami harus menguasai 3 keilmuan, yaitu manajemen keuangan, hukum, dan pajak. Ini beberapa surat izin yang kami punya sebagai konsultan hukum perpajakan, yang pastinya kami memilih tetap non-litigasi. Bagaimana menyelesaikan sengketa, dispute, perbedaan, dan lain sebagainya, dengan cara menghindari sampai ke pengadilan pajak. Bagaimana semua terselesaikan di luar pengadilan. Saya dan Chief Henry, kami membantu klien-klien kami di atas beberapa hal termasuk atas kepemilikan usaha. Inilah ketika membantu klien kami saat melakukan RUPS. Di saya dan Chief Henry beberapa kali hadir dalam RUPS klien-klien kami yang akan menjadi cerita buat Bapak dan Ibu sekalian secara baik ya, bagaimana kita menghadapi klien ketika dia adalah pemilik usaha dan bagaimana isu-isu yang muncul atas kepemilikan usaha tersebut. Tetap sama, setiap bertemu klien, pemilik usaha atau bukan, kami selalu ingatkan diversifikasi atas harta yang dimiliki, terutama adalah harta pribadi, karena kita pisahkan antara harta korporasi dengan harta personal. Yang pertama adalah bicara mengenai menjaga likuiditas dengan memiliki tabungan, deposito, dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan pilihan klien atau nasabah. Likuiditas di sini berarti posisinya adalah bagaimana tersedia dana tunai secara cepat ketika dibutuhkan. Yang kedua adalah akumulasi dengan cara memiliki investasi sesuai dengan pilihan nasabah. Investasinya mau dalam bentuk apa? Financial asset atau real asset. Tetap kita ingatkan yang ketiga, tidak terlalu banyak, tidak jelimet, tidak terlalu memusingkan buat nasabah, buat klien. Yang ketiga adalah kontrak pertanggungan yang kita kenal sebagai polis asuransi jiwa. Ini menjaga likuiditas dengan situasi yang berbeda. Kalau tabungan, deposito, dan teman-temannya yang lain, itu ketika sehat dan hidup. Tapi ketika kontrak pertanggungan, ketika resiko kehidupan terjadi, dia pun, terutama adalah keluarganya, tetap membutuhkan likuiditas. Percepatan tersedia dana tunai ketika resiko kehidupan terjadi. 3 ini adalah diversifikasi sebagai gambaran awal buat nasabah atau klien ketika membuat sebuah portofolio keuangan yang baik untuk keluarganya. Harta itu akan ada 3 perjalanan. Yang liquidnya adalah yang sebagai tadi, ada perjalanan dari harta tersebut. Dimulai dari perjalanan harta diperoleh. Ini keilmuan wealth management. Harta diakumulasikan dengan investasi dan harta dilestarikan, ya, atau aset. Bagaimana membuat aset itu lestari walaupun resiko kehidupan terjadi. Disinilah peranan sebagai inheritance paralegal membantu klien-klien ketika bicara mengenai harta ini akan seperti apa ujung perjalanannya nanti. Dibahas bahkan sebelum dipindahkan. Maka posisinya ada di posisi bagaimana melestarikan harta. Maka kami menyebut sebagai pelestari harta untuk nasabah-nasabah atau klien-klien kami. Atas perjalanan ini, ada harta yang tidak hanya dalam bentuk harta pribadi, tapi juga dalam bentuk harta korporasi, yang juga perlu dilestarikan. Terkadang luput dari
pantauan nasabah atau klien karena kesibukan rutinitas yang dilakukan setiap harinya. Nah, kita punya tugas untuk menyadarkan dalam hal persiapan distribusi di kemudian hari nanti. Ketika bentuknya adalah klien dan dia pemilik usaha, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Ini yang pertama, yaitu adalah apakah dalam perkawinan mereka memiliki perjanjian kawin antara suami istri. Nah, ini ketika bertemu dengan klien, Bapak, Ibu masih sehat, ya, memungkinkan untuk ditanyakan mengenai hal ini. Karena biasanya ada sebuah perjanjian kawin yang isinya adalah pisah harta. Dengan tujuan apa? Tujuannya baik untuk melindungi istrinya jikalau dalam usaha sang suami ternyata ada permasalahan sampai dengan ada gagal bayar dan lain sebagainya, dipilotkan jangan sampai istrinya atau pasangannya juga ikut bermasalah. Nah, ini salah satu fungsi dari perjanjian kawin. Yang kedua yang ditanyakan adalah ada tidaknya wasiat. Biasanya mereka belum membuat wasiat biasanya. Maka disarankan untuk membuat wasiat yang isinya adalah kehendak. Ada juga nasabah atau klien kami yang sudah siap bikin wasiat. Tapi wasiatnya bukan wasiat umum atau terbuka. Wasiatnya tertutup. Nah, di situ punya resiko. Kenapa? Karena pastinya dia tidak terlalu paham mengenai sisi hukum. Bagaimanapun dia berdiskusi, bertanya, dan mempelajari mungkin, tapi tidak kuliah atau tidak sekolah, maka ada hal-hal yang mungkin luput dan beresiko di situ terkait mengenai wasiat. Karena kalau wasiatnya terbuka, maka akan ada masukan-masukan, pandangan-pandangan dari teman-teman praktisi, khususnya teman-teman notaris, mengenai bagaimana isi wasiat yang tepat, jangan sampai menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu perlu tanyakan, ada tidak wasiat? Ketika itu memungkinkan dilakukan. Yang ketiga adalah bicara mengenai anggaran dasar. Yang ini tertuang di dalam akta pendirian usahanya atau badan hukumnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lanjut. Ada dua bentuk. Dia menjalankan usaha, yaitu dengan membentuk yang namanya badan hukum, atau dia mendirikan yang namanya badan usaha. Apa perbedaannya? Badan usaha, dia mungkin mendirikan dalam bentuk CV, ya, persekutuan komanditer. Ada juga yang firma, tapi agak jarang, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mendirikan dalam bentuk badan hukum, dalam bentuk PT, itu badan hukum, ya. Atau yang lain ada yang namanya yayasan, koperasi, gitu ya. Tapi kalau bentuknya usaha, biasanya yang dia buat adalah PT atau perseroan terbatas. Apa perbedaannya? Nah, yang spesifik perbedaannya adalah kalau klien Bapak Ibu mendirikan badan usaha dalam bentuk CV, perseroan komanditer, maka atas harta usaha dan harta pribadi tidak ada pemisahan, tidak ada partisi di dalamnya. Artinya, harta usaha dalam CV dengan harta pribadi itu menjadi satu kesatuan. Apa resikonya? Resikonya adalah if something happen dengan usaha mereka, kemudian mereka dipilotkan, ada hutang tidak atau belum terbayar dan lain sebagainya, itu bisa sampai mengejar pada harta pribadi. Tidak demikian dengan badan hukum. Badan hukum, misalnya dalam bentuk perseroan terbatas, itu terpisah. Ada sebuah partisi yang jelas memisahkan antara harta pribadi dengan harta korporasi. Sehingga kalau ada pertanggungjawaban yang diminta kepada pihak ketiga, dari pihak ketiga kepada pemilik badan hukum, maka pemilik badan hukum akan bertanggung jawab sesuai atau sebesar dengan kepemilikan saham yang dimiliki dalam perseroan terbatas tersebut, tanpa menyentuh pada harta pribadinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, antara badan usaha dan badan hukum. Kalau badan usaha, harta pribadi sama harta usaha satu kesatuan, tidak ada pemisahan, ya, secara hukumnya. Kalau badan hukum, ya, itu terpisah. Ada harta pribadi,
ada harta korporasi. Itu menjadi hal yang terpisah. Lanjut lagi. Kemudian kita lebih spesifik ke bentuk usaha. Terkadang saya dan Chief Henry bertemu dengan klien, ternyata dia bentuknya adalah usaha dagang atau UD. Yang maju adalah atas nama pribadi, gitu ya. Jadi UD di bentuknya, ya, usaha dagang. Nah, usaha dagang kalau di dalam perpajakan maka yang nempel adalah nama pribadi. Nama pribadi pemilik usaha. Biasanya di kelas pajak atau IPP Tax, kita akan menjelaskan ini biasanya PKP nanti. Kalau misalnya omsetnya di atas 4,8 miliar omset usahanya, dia kalau sudah lewat dari 4,8 miliar, otomatis dia akan diterbitkan surat jabatan PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Apa konsekuensinya PKP atau pengusaha kena pajak? Maka dia akan menerbitkan faktur pajak atau mengenakan setiap barang atau jasa yang dia jual dengan PPN 11%. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, konsekuensi PKP yang biasanya kita sarankan PKP-nya tidak pada badan nama pribadi, tapi kepada badan usahanya saja mendingan gitu ya, atau badan hukumnya ya, terkait mengenai PKP. Kenapa demikian gitu ya? Itu dibahas dalam IPP Tax dengan mendalam Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ada lagi bentuknya CV tadi. UD biasanya nama pribadi. Nama bapaknya gitu yang muncul sebagai pemilik usaha yang dikenal namanya. Ya. Tapi ada juga yang membuatnya adalah CV dengan segala macam pertimbangan. Kenapa yang dibuat adalah CV gitu ya, dengan segala macam pertimbangan. Ada pertimbangan mungkin dari si omset gitu ya, pertimbangan dari efisiensi pajak, pertimbangan ini dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin dia pilih, kenapa dia pilih CV. Tapi ada juga umumnya dia mendirikan PT memang. Perseroan terbatas, karena didirikan oleh beberapa koleganya gitu ya, partnernya, partner bisnisnya, bertiga, berempat, berlima gitu ya, mendirikan PT, kemudian terbagi atas kepemilikan saham ya. Kemudian dia punya porsi tertentu, partnernya punya porsi yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Bentuknya PT. Tinggal dilihat bentuknya apa ya. Biasanya kalau saya dan Chief Henry bertemu dengan klien yang bentuknya badan usaha dan memang usahanya bagus, kami sarankan untuk bergeser menjadi, kalau sudah menjadi UD gitu ya, baru UD nih gitu ya. Kalau UD kami sarankan untuk bergeser kepada CV ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi perpajakan sebetulnya buat klien gitu ya, itu lebih efisien gitu ya, terkait mengenai CV. Kemudian kalau sudah omsetnya di atas 4,8 miliar atau di atas 50 miliar gitu ya, omset usahanya, ya PT pilihan yang tepat gitu ya. Karena dia badan hukum, menjadi jelas, terpisah, mana harta pribadi, mana harta korporasi atau harta perusahaan gitu ya. Kami geser. Pada paling tidak minimal CV bentuk minimalnya gitu ya. Sehingga proses peralihannya bisa dilakukan dengan baik nantinya. Dengan bantuan teman-teman notaris. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Nah, kalau bentuknya adalah PT, kami kalau mau mendalam lagi, kami tanyakan mengenai daftar pemegang sahamnya. Siapa saja sebagai pemegang saham, ini penting ya. Bisa jadi ternyata pemegang sahamnya itu bukan keluarganya, ternyata di dalamnya ada saudara kandungnya, paman, bibi sebagai pemegang saham juga. Atau mungkin adalah teman dari orang tuanya atau bapaknya, ya, sebagai kolega gitu ya. Itu yang sebagai pemegang sahamnya gitu ya. Nah, kita lihat untuk melihat posisinya. Sebetulnya ini usaha keluarga atau usaha bentuknya lain gitu ya. Bentuknya adalah usaha profesional gitu ya, yang dibangun oleh beberapa pemegang saham yang memang tidak dalam ikatan persaudaraan gitu ya. Tidak ada hubungan persaudaraan, kakak adik atau orang tua dengan anak gitu ya. Maka akan ada beberapa perbedaan terkait mengenai hal-hal bentuk dari si pemegang saham ini, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ada akta pendirian PT-nya ya, atau akta pendirian perseroan terbatasnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu sampai tahapan bisa melihat akta pendirian PT-nya,
itu akan memberikan beberapa masukan-masukan kepada klien, ya. Dari situ juga akan kelihatan ini sebagai pemegang sahamnya siapa saja. Modal di setor di awal itu berapa? Ada ketentuan-ketentuan khusus nggak dalam akta pendirian PT-nya, ya? Karena ini isinya adalah anggaran dasar dari si perseroan terbatasnya. Khusus misalnya apa? Yang ditandai warna merah, Bapak Ibu sekalian. Apa misalnya? Oh, ternyata memungkinkan, karena ini adalah PT PMA, memungkinkan orang asing bisa memiliki saham ini, perusahaan ini, ya. Itu ada. Atau ada juga ketika Bapak Ibu lihat akta pendirian PT-nya, ternyata ada sebuah pasal yang menyatakan bahwa yang pemegang saham itu hanya warga negara Indonesia. Itu memungkinkan juga, tergantung kesepakatan mereka ketika mendirikan PT seperti apa, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui dan pelajari mengenai akta pendirian PT-nya. Nah, di dalam di dalam IPP Family Business kita bahas mengenai akta pendirian PT ini dengan berapa isinya. Ya, lanjut. Nah, ketika kita bicara mengenai PT, perseroan terbatas, karena bayangan kita adalah bentuk usaha, kemudian lebih mudah kalau dibagi-bagi dalam bentuk saham memang gitu ya, maka kita akan lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, apa isinya yang awal? Yaitu di pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu sekalian. Apa isinya? Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum. Tadi saya jelaskan mengenai badan hukum. Yang merupakan persekutuan modal. Berarti ini ada modal yang dilibatkan, ada bersama-sama dalam mengumpulkan modal. Yang didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang dituangkan dalam akta pendirian PT-nya. Perjanjian inilah nantinya akan menjadi anggaran dasar, ada ART, anggaran dasar anggaran rumah tangga dari PT-nya. Jadi PT itu adalah perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Mirip dengan ketentuan dalam pasal di dalam polis kita. Polis disebut sebagai perjanjian atau akta perjanjian. Pun juga demikian, ya. Perseroan terbatas juga demikian. Dia isinya adalah perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, ya. PT ini pastinya dia terbagi atas saham, gitu ya. Kepemilikan saham. Jadi memudahkan untuk menentukan berapa porsi bagian dan peralihan dan lain sebagainya. Gitu. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Pasal 1 ayat 2-nya adalah organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham. Ini dibahas oleh Chief Henry. Nanti ada istilah mengenai RUPS Bapak Ibu sekalian. Itu dianggap sebagai organ dari perseroan. Direksi, Dewan Komisaris itu adalah organnya. Ya, organ dari perseroannya, gitu ya. Pasal 1 ayat 4-nya menyebutkan RUPS tadi yang selanjutnya disebut itu tadi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang lebih tinggi atau memiliki wewenang lebih banyak dibandingkan organ yang lain, direksi atau komisaris. Kenapa? Karena ini adalah kumpulan dari pemegang saham. Sehingga dia bisa memberhentikan, mengangkat direksi dan komisaris. Dia punya banyak bahasan agenda-agenda dalam RUPS-nya. Menentukan arah dari usaha ini. Mengubah arah usaha ini. Menambah bentuk bisnisnya dan lain sebagainya. Itu keputusan-keputusan ada di dalam RUPS. Maka RUPS punya wewenang lebih banyak daripada direksi dan dewan komisaris. Direksi punya tugas yaitu menjalankan visi dan misi perusahaan yang disusun dalam RUPS. Dewan komisarisnya punya tugas sebagai perpanjangan tangan dari pemegang saham untuk mengawasi kinerja dari direksinya dan bekerja sama dalam memajukan perusahaan mencapai visi dan misinya. Nah, itu dalam organ perusahaan ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut dulu. Berikutnya, di pasal 3 ayat 1, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan lebih saham dimiliki. Jadi, yang namanya pemegang saham, ya, dia tidak bertanggung jawab atas nama pribadi saja, gitu ya. Dia bertanggung jawab atas nama perusahaan dan kepemilikan saham yang dia punya.
Kalau dia harus bertanggung jawab, dia tidak akan lebih dari pertanggungjawabannya dari saham yang dia punya atau yang dia miliki. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Lanjut lagi kita. Keputusan RUPS dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat. Jadi kalau ada RUPS itu ada panggilan rapat. Ada korum, berarti butuh namanya daftar pemegang saham tadi. Ini datang semua nggak dalam RUPS. Dan jumlah suara dan lain sebagainya gitu ya. Atas peralihan kepemilikan saham ya, butuh hadir berapa banyak dan lain sebagainya. Semua diatur di dalam ketentuan undang-undang, termasuk lebih spesifik di dalam akta pendirian PT-nya atau anggaran dasar dari PT tersebut. Lanjut lagi Bapak Ibu. Sekedap. Kemudian di pasal 52 ayat 5, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya potensi problemnya dimulai dari sini. Apa itu? Yaitu pemegang saham PT, jikalau ada yang meninggal, maka ada perlakuan pasal 52 ayat 5. Yang tadi Chief Henry sudah singgung Bapak Ibu sekalian. Apa isinya? Yaitu mereka, para ahli waris, itu akan menunjuk satu perwakilannya yang akan menggantikan posisi pemegang saham sebelumnya yang tutup usia atau meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ada beberapa pemegang saham Bapak Ibu sekalian, ya, yang mereka tidak punya hubungan keluarga, profesional semua gitu ya. Kemudian salah satu pemegang sahamnya meninggal. Maka bukan berarti istri atau pasangan dan anak-anaknya yang ada 5 kumpul semua datang dalam RUPS. Tidak. Tapi harus menunjuk satu sebagai perwakilan dari ahli warisnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Disinilah titik poin tadi Chief Henry sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Khususnya adalah ketika posisinya yang seperti saya gambarkan buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti lain cerita kalau ini cuma ada namanya yaitu suami, istri, saudara kandungnya, atau mungkin ada isinya adalah anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu lain cerita lagi gitu ya. Tapi kalau ini isinya agak berbeda gitu ya, maka dibutuhkan siapa yang akan menjadi perwakilan pemegang sahamnya. Kenapa demikian? Karena butuh yang namanya kalau misalnya ada RUPS kemudian hari, maka harus ada pengambilan kembali keputusan yang strategis dan cepat diambil. Kalau misalnya menjadi tiba-tiba jumlah kepemilikan sahamnya sama misalnya, anaknya 4 dibagi 4, anaknya 5 dibagi 5 gitu ya, anaknya 5 sama istrinya 1 gitu ya, atau ibunya mereka gitu ya, dibagi 6 rata gitu ya, sehingga pengambilan keputusannya dalam rapat itu akan sulit memang, tidak mudah gitu ya. Maka butuh yang namanya pemegang saham mayoritas. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk supaya bagiannya tetap mayoritas, biasanya tunjuk siapa satu wakil ahli waris. Bapaknya pemilik saham 50%. Ya, sahabatnya 25%, sahabat satunya 25% gitu ya. Mereka bertiga gitu ya. Bapaknya mayoritas. Selama ini bapaknya punya peran untuk mengganti dan lain sebagainya, ya, menentukan arah usaha dan sukses gitu ya. Tapi begitu jatuh kepada anaknya harus dibagi 5. Ada istri 1, anak 4 soalnya. Begitu dibagi 5, jadi nggak mayoritas keluarga ini gitu ya. Kenapa? Bisa jadi saudara berempat beda pendapat. Bisa jadi anak sama si ibu beda pendapat juga gitu ya. Mendukung salah satu pihak dari partner bapaknya ya. Almarhum bapaknya. Itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga dari sini sebetulnya yang mau diraih adalah bagaimana kita menjaga mayoritas itu. Bagaimana yang namanya kapal, nakodanya itu satu memang. Ya, tidak bisa lebih dari satu pemimpin di dalam sebuah pesawat atau di dalam sebuah kendaraan. Penting adanya satu perwakilan di antara mereka. Ketika ada satu perwakilan, ini menjadi sebuah potensi konflik. Ada yang tidak setuju, ada yang diam-diam saja, ada yang nggak mau datang, nggak mau tanda tangan dan lain sebagainya. Potensi konflik ini menjadi status quo jadinya. Nah, problem. Nah, makanya untuk meminimalisir itu mesti disiapkan
bagaimana sih yang namanya perpindahan atas kepemilikan saham itu gitu ya. Ada beberapa dokumen-dokumen yang dibuat oleh teman-teman notaris dan pasti melibatkan teman-teman notaris. Seperti Chief Henry tadi sampaikan, tidak sederhana, tidak mudah. Beda dengan peralihan dalam bentuk tanah, beda. Peralihan dalam bentuk tabungan deposito beda. Kalau saham ini beda. SKAW sebagai yang dasar, ada akta pembagian hak waris, ya, ada akta pernyataan kuasa penunjuk perwakilan ahli waris, ada permohonan peralihan saham, ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa akta-akta teman-teman notaris yang kita gunakan untuk proses peralihan kepemilikan. Nah, salah satu yang paling penting adalah adanya kuasa penunjukan perwakilan ahli waris. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa mereka sebagai ahli waris semua bersepakat gitu. Siapa yang tunjuk, ya, ketika hadir di dalam RUPS. Kalau bentuknya sesuai dengan apa yang kita bahas tadi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu, ketika menunjuknya adalah perwakilan, maka orang tua biasanya sudah punya itu perwakilannya. Saya punya anak 5. Dari 5 anak ini 4 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini sudah saya siapkan gitu. Tapi jangan cuma sekedar disiapkan, tapi kalau misalnya ada yang menjadi penerus, siapkan kontrak pertanggungannya. Untuk apa? Menjaga likuiditas dalam proses peralihan tadi. Bisa jadi saudara yang lain tiba-tiba ya kita di buyback deh. Hak saya atas saham itu Anda beli deh gitu ya. Dia mau minta kepada saudaranya yang laki-laki, beli deh hak saya. Kalau saudara laki-laki cukup uangnya, likuiditasnya, bahasa bagusnya gitu ya, likuiditasnya itu siap gitu ya, dia bisa buyback, dia bisa beli hak saham itu. Tapi kalau nggak siap, itu akan menjadi PR panjang buat dia. Maka yang paling tepat, semasa hidup orang tuanya menyiapkan ini. Anak saya berlima, 5 pemilik usaha nantinya atas PT saya, atas usaha saya gitu ya. Pokoknya dibagi 5 rata, ya itu sulit. Dibagi 5 rata ini menjadi sebuah friksi dalam keluarga. Maka butuh 1, gitu ya. 1 perwakilan paling tidak sebagai yang mayoritas. Itu penting. Nah, supaya dia menjadi mayoritas, maka butuh likuiditas. Dalam tanda kutip, dia butuh modal. Orang tuanya lah yang menyiapkan modal itu. Dalam paling baik adalah siapkan dalam bentuk kontrak pertanggungan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang nilai UP-nya sesuaikan. Berapa nilai kira-kira usaha dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya 1 miliar, 1 miliar. Kalau itu terlalu kecil ya ditambahkan, disesuaikan dengan nilai usahanya ya, atas kepemilikan saham yang dimiliki. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini dari salahnya. Jadi nanti dalam RUPS ada keputusan ya. Selanjutnya menghadap Tuan Charlie bertindak sebagai tersebut di atas menetapkan bahwa penghadap Tuan Charlie bersama-sama dengan Tuan Eko dan Tuan Fahmi yang diwakilinya tersebut berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal sekian-sekian selaku seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Bambang yang telah meninggal dunia. Jadi ada yang diwakili gitu ya. Nggak semuanya 3 ada dalam RUPS, nggak diwakili oleh siapa. Oh, Pak Charlie mewakili 2 saudaranya yang lain yang sama-sama sebagai ahli waris. Dan Pak Charlie itulah yang akan menjadi pengganti orang tuanya yang tutup usia sebagai pemegang saham gitu ya. Yang selanjutnya disetujui, harus setujui dulu oleh siapa? Oleh seluruh pemegang saham gitu ya. Bisa jadi pemegang saham mungkin nggak setuju, ya bisa jadi Bapak Ibu sekalian ya. Mereka 3 berkongsi bikin usaha gitu ya. Begitu salah satunya meninggal gitu ya, yang 2 ini belum tentu setuju. Wah, saya akan berhadapan dengan anaknya si Pak Bambang nih gitu ya. Cocok nggak ya untuk usaha ini? Ya belum tentu juga gitu ya. Maka butuh yang namanya persetujuan dalam RUPS tersebut. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti ada prosesnya di Kemenkumham gitu ya, di Dirjen AHU terkait mengenai perubahan kepemilikan saham. Karena ini akan ada pendaftarannya, kepemilikan saham nanti akan keluar daftar pemegang saham yang barunya seperti apa gitu ya, profil perusahaan dan lain sebagainya. Nah yang paling penting adalah dibutuhkan pendamping harta. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kontrak pertanggungan. Karena kita tahu sendiri ya, bahwa kontrak pertanggungan selalu kita bahas beberapa minggu yang lalu gitu ya, setiap hari minggu selalu kita bahas bahwa dia adalah perjanjian yang mengikat
bagaikan undang-undang juga yang mengikat. Karena perikatan dalam ketentuan undang-undang ya itu terjadi karena dua hal, karena perjanjian atau karena undang-undang, gitu ya. Kemudian undang-undang dan SEOJK terkait mengenai perasuransi yang menyebutkan bahwa polis asuransi jiwa itu bukan investasi, bukan aset ya, tapi disebut sebagai perjanjian ya. Bahkan lebih canggih lagi SEOJK nomor 5 tahun 2022 menyebutkan polis asuransi jiwa sebagai akta perjanjian gitu ya. Kemudian yang dibayarkan adalah premi. Premi itu dibayarkan, bukan diinvestasikan, bukan ditabung, bukan distorkan gitu ya, tapi dibayarkan. Maka dia dianggap sebagai biaya. Kemudian aktanya adalah sebagai surat tanda bukti pernyataan. Kalau dalam KBBI ya, akta itu adalah tanda bukti pernyataan, keterangan, pengakuan, putusan dan lain sebagainya gitu ya. Manfaat yang diberikan dalam perjanjian adalah uang pertanggungan, bukan harta waris. Yang ditunjuk adalah penerima manfaat, bukan ahli waris ya. Maka kita menghindari menyebut asuransi sebagai aset atau harta. Karena kalau kita menyebut aset atau harta, nanti akan dianggap sebagai harta juga. Dan itu akan merugikan nasabah kalau ada konflik sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kontrak pertanggungan, kita menyebut akta perjanjian atau polis asuransi jiwa. Ya. Karena kenapa? Dia dikecualikan dari objek pajak, liquid, meminimalisir potensi konflik, sulit untuk dibatalkan karena dia sebuah perjanjian yang memenuhi ketentuan undang-undang, dan yang paling penting dia menjaga likuiditas untuk meneruskan usaha. Karena Chief Henry tadi pesan di awal, inginnya seperti apa? Ya, usaha nanti ini ke depan. Bagaimana diteruskan dan lain sebagainya. Itu sebagai pertanyaan kunci untuk menyadarkan nasabah atau klien bahwa tidak mudah dalam hal pelestarian harta, khususnya dalam bentuk usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu mendapatkan insight pada malam hari ini terkait mengenai usaha. Mau mendalami? Ikuti IPP Family Business untuk ikut terus update dengan isu-isu terbaru. Minggu depan kita punya kelas-kelas yang bagus buat Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya hasanah kita dalam memahami kontrak pertanggungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Chief Henry untuk sesi berikutnya. Silakan Chief Henry. Iya, terima kasih Chief Tenu. Jadi teman-teman, untuk mengkonklusikan kegiatan pada malam hari ini, sebelum nanti kita tanya jawab sebentar ya teman-teman ya, bahwa usaha keluarga itu pertanyaannya menjadi apabila ada pemilik perusahaan itu tutup usia, pertanyaan tadi sederhana teman-teman, liquid nggak? Itu aja benar, liquid nggak usaha tersebut? Nanti apabila teman-teman mempelajari ilmu family business, teman-teman akan belajar apa sih yang menjadi batu sandungannya mereka gitu ya teman-teman. Karena begitu mereka menyerahkan usaha kepada anak, maka di dalam ilmu pelestarian harta selalu kita bilang bahwa ilmu ini mempelajari proses teman-teman. Bahwa sebuah proses yang tidak bisa langsung dinafikan itu adalah proses likuiditasnya dalam sisi administrasi. Teman-teman, ini yang menjadi kata kunci kami kepada klien, bahwa membagi harta itu mungkin mudah secara nilai dan manfaat, namun begitu menjalani prosesnya, konflik sering sekali terjadi dan salah paham terjadi banyak di sana. Di dalam ilmu family business yang nanti teman-teman kalau mau dalami dan geluti ya teman-teman, itu teman-teman akan melihat bahwa ternyata saya ketemu klien nih, kenapa saya harus ngomong asuransi? Karena klien tuh harus paham bahwa saham yang diwariskan tuh ada banyak macam. Saham tertutup, saham terbuka. Dengan begitu mereka ngomongin saham-saham ini, ada prosedur perpindahan yang masuknya minimal ada 6 tahapan, teman-teman. Penyesuaian dengan undang-undang terbaru, bagaimana pengumpulan dokumen ahli waris yang tadi sudah diceritakan oleh Chief Tenu, bagaimana surat kuasa waris sebagai wakil pemegang saham harus ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Belum lagi secara perusahaan ada prosedurnya teman-teman, yang begitu banyak prosedur-prosedurnya. Nah, jika seseorang ditutup usia, maka proses perpindahannya itu mengikuti banyak sekali aturan main teman-teman. Ada waris, ada warisnya, ada wasiat, tidak ada wasiat, ada instansi penunjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, ini yang terjadi.
Dan lucunya teman-teman, usaha keluarga itu juga ada status di mana bisa terjadi ada seseorang itu perusahaan menolak perpindahan waris. Ada teman-teman. Jadi ini yang menjadi konflik-konflik kita. Dan begitu saya diskusi sama mereka, pertanyaan cuma satu, Pak, bagaimana cara melakukan administrasi ini? Maka begitu teman-teman ngomong mengenai family business kepada klien, ini bahagianya saya kalau mempunyai pendekatan family business ya teman-teman. Kenapa saya bukan spesialisasi tapi fokus di portofolio dan family business gitu kalau keluar sana. Karena di dalam family business menurut saya adalah satu-satunya tempat saya bisa prospek bukan hanya kepada orang yang pegang polis, tapi orang yang terima harta atau penerima manfaat bisa saya prospek. Karena di tangan mereka lah nanti potensi konflik akan muncul teman-teman. Dan disitulah letak di mana saya mau menyiapkan harta baru buat mereka. Jika saya bisa memetakan masalah-masalahnya. Dan begitu saya cerita kepada si pemilik harta, bahwa apa yang mereka harus lakukan seperti timeline ini, teman-teman boleh capture screen, ini timeline yang akan terjadi yang harus mereka lakukan secara dokumentasi sesuai dengan undang-undang, mulai dari persiapan RUPS, diskusi dengan notaris yang makan waktu 15-30 hari, terjadi undangan RUPS mulai dari 15-30 hari, pencatatan RUPS-nya makan waktu 15-30 hari, pendaftaran hasil RUPS ke Kemenkumham, dan akhirnya pengumuman peralihan. Itu mulai dari 100 hari sampai 120 hari teman-teman prosesnya. Nah lucunya teman-teman pertanyaan saya, apa yang ada di dalam dunia resiko? Selalu kita belajar di inheritance itu adalah waktu. Apabila terjadi waktu yang tidak berpihak sama orang yang sedang menjalankan usaha untuk peralihan ini, apakah hartanya menjadi liquid akhirnya? Pertanyaannya belum tentu teman-teman. Liquid mana dengan asuransi sebagai harta baru? Saya selalu cerita sama mereka, Pak, saya hari ini datang tidak jual asuransi. Chief Tenu datang tidak ngomong masalah asuransi. Saya cuma datang ngomong mengenai bahwa saya punya kontrak pertanggungan. Yang tercipta akibat Bapak mendatangkan sebuah kontrak, yang OJK juga bilang di akte perjanjian, yang undang-undang asuransi juga bilang dia perjanjian, di mana perusahaan bisa bayarkan dengan cara membayar biayanya saja, teman-teman belajar inheritance tax, sesuai dengan ketentuan dan harta pajak. Apa yang Bapak diskusikan, kekhawatiran Bapak cuma satu, jika penerima manfaat kelak ada konflik mengenai perbedaan pandangan mengenai nilai dan manfaat, izinkan saya menciptakan harta tersebut sesuai dengan mungkin potensi konflik, nilai potensi konfliknya. Sehingga muncul harta baru. Karena harta ini terlepas dari semua harta yang ada. Mau dia pribadi, mau korporasi, nggak pengaruh. Dia akan terlepas dari semua harta, dia menjadi harta baru, dikasih ke salah satu manfaat, tinggal tanya, hai penerima manfaat, kamu mau pakai uang ini buat apa? Oh, saya mau pakai buat mengakuisisi saham kakak saya yang mungkin tidak ditinggalkan harta karena dititipkan kepada saya yang laki-laki. Kasih asuransi, teman-teman. Itu yang selalu saya kasih sebagai solusi. Tapi apa terbatas sampai situ saja? Enggak. Nah, nanti minggu depan kita akan diskusi lain hal lagi, teman-teman. Namun sebelum kita ngomong ke pengumuman, saya mau tutup dulu dengan cerita bersama Chief Tenu. Chief Tenu, berarti kalau kita ngomong masalah family business, kata kunci pertama yang selalu kita tanyakan ke nasabah, apakah mereka tertarik? Mereka selalu bilang, aduh enggak deh. Tapi begitu kita ngomong sama penerima manfaat atau para ahli waris atau generasi kedua, mereka bilang benar juga ya, Chief. Itu sekedar hanya gara-gara bahwa mereka sudah melihat potensi itu dari sekarang, konflik itu ya, Chief ya? Iya, Chief. Sebetulnya tugas kita adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pengetahuan yang terbangun di dalam pemikirannya gitu ya. Sebagai sebuah imajinasi memang, karena memang belum terjadian. Dia belum meninggal, masih ada, masih sehat gitu ya. Tapi dengan beberapa fakta dan pengalaman yang kita bisa gambarkan kepada yang bersangkutan, bagaimana ketentuan undang-undangnya gitu ya, bagaimana ketentuan hukumnya, bagaimana potensi konflik yang biasa atau sebelumnya terjadi, itu akan memberikan sebuah gambaran yang baik buat klien atau nasabah melihat bahwa ada potensi-potensi masalah di kemudian hari gitu. Yang selalu kita lihat adalah kita dapatkan adalah biasanya adalah potensi masalahnya tidak pada keluarga inti mereka, ya, anak-anak bersaudara gitu ya,
kemudian orang tua mereka enggak, tapi ada pada orang lain yang masuk dalam circle utama sebetulnya, yaitu di sini kita menyebut adalah pasangan. Itu salah satu potensi permasalahan yang mungkin bisa terjadi gitu. Jadi kemudian hari menyebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya. Ketidakharmonisan keluarga menjadi sulit untuk mengambil keputusan, khususnya dalam melangkah kepada langkah berikutnya. Ini yang harus kita bantu buat klien, khususnya adalah ketika dia masih ada. Kita punya pengalaman dengan klien yang orang tuanya masih lengkap. Ini adalah harus segera gitu ya. Tapi bagaimanapun akan ada selalu muncul, nanti dulu deh, entar aja, dan lain sebagainya. Itu akan selalu muncul karena belum ada risiko meninggalnya gitu ya. Betul. Tapi ada klien kita yang mengambil keputusan langsung cepat gitu. Ketika kita berikan pilihan ya atau tidak gitu ya secara langsung, hitam atau putih gitu secara langsung, diambil keputusan dengan cepat gitu karena memang dia sudah lihat potensi masalah. Di mana orang tuanya salah satunya sudah meninggal gitu ya. Kemudian ibunya didesak, yang Henry cerita mengenai nangis dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan sebelum kita komunikasi sekalipun gitu ya, tisu udah disiapkan. Sebetulnya saya kaget itu, kenapa ada tisu ya, kenapa tisu disiapin sama anaknya gitu ya. Ternyata anaknya sudah paham karakter orang tuanya seperti apa gitu ya, dan permasalahan yang sedang terjadi itu seperti apa gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah belum terjadi ya belum kelihatan kebutuhannya, tapi kita akan bantu tetap gitu ya, untuk membantu mereka untuk melihat nih potensi masa di kemudian hari. Jangan sampai ini terjadi dan betul-betul terjadi menimpa keluarga mereka. Itu Cipetri. Nah, teman-teman, jadi teman-teman malam ini paham mengenai peran asuransi bahwa dia mau menciptakan harta baru buat si para penerima manfaatnya, yaitu bagi para penerima waris keluarga dari family business ini. Jadi, fungsi harta baru ini yang harus kita pelajari buat apa? Nah, oleh karena itu, di minggu depan, ya, kita akan membantu teman-teman melihat sebuah materi yang sangat menarik, yaitu apa? Biasanya, dari klien kami ini yang 3 orang ini, begitu dia membuat family business, laki-laki atau si suami kerja keras. Si perempuannya itu merasa bahwa suaminya sudah aman. Yang seperti klien kita yang ketiga, Chief, ya. Dia berubah menjadi sosok sosialita. Menjadi orang yang sangat, paham dengan uang, pengeluaran, pemasukan, pergi dengan teman-temannya, mungkin juga bisnis bersama teman-temannya, dia tidak begitu peduli lagi dengan suaminya dan lain-lain gitu ya, karena dia merasa bahwa ada security di dalam badan dia hari itu. Dan begitu dia seorang sosialita dalam tidak arti kata negatif ya teman-teman, dia harus memahami ada resiko di dalam hidupnya dia gitu saat dia menjadi seorang sosialita yang suaminya bekerja, apalagi pegang family business atau dia seorang pengusaha. Nah, apa resiko buat mereka-mereka itu yang suaminya pengusaha, family business terutama. Dan apa yang si suaminya harus paham gitu ya, bahwa kamu tuh seorang pengusaha bakal meninggalkan masalah loh buat istri atau anak-anak kamu. Oleh karena itu, minggu depan di hari Minggu, kita akan membawakan materi khusus bagaimana melihat undang-undangnya supaya teman-teman bisa bawa nih loh, ngomong deh lo, ya ngomong deh kepada suami kamu nih sosialita, nih ngomong sama suaminya. Kenapa? Karena ini suami kamu tuh pegang peran penting untuk mencelakai kamu kalau kamu tidak paham. Tadi Chief Tenu sebenarnya udah nyinggung tuh ada perjanjian kawin ya Chief ya, di mana perjanjian kawin itu bisa melindungi, tapi kan sekarang terlambat kalau itu belum dilakukan. Nah, masalahnya di mana? Minggu depan kita akan lihat bagaimana seorang pengusaha akan meninggalkan masalah kalau dia nggak paham, atau seorang istri atau sosialita terkena masalah ini. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman ikut. Cuman, saya sama Chief Tenu memberikan sebuah materi ini, justru ingin teman-teman ngobrol sama teman-teman yang lain. Minggu depan kita akan ngomong mengenai asuransi untuk pengusaha dan sosialita, usahanya family business. Nah, jadi teman-teman yang malam ini hadir, teman-teman gampang, tinggal ajak aja 3 orang lain untuk ikutan hadir, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa ngajak 3 orang lain untuk ikutan hadir, teman-teman yang hadir malam hari ini nggak perlu bayar. Teman-teman tinggal datang aja. Yang penting teman-teman ajak 3 orang lainnya untuk ikut hadir. Tujuannya untuk apa? Chief, ini promosi ya? Enggak, supaya setiap orang banyak yang prospek dengan cara yang baik. Karena minggu depan kita akan kasih lihat undang-undangnya ya, Chief ya. Apa yang akan terjadi dengan seorang sosialita kalau dia nggak paham, suaminya pengusaha yang family business, tiba-tiba anaknya kejerat masalah dan segala macam.
Kalau saya nggak mau ikutan begitu, boleh nggak? Seperti normal, biasanya teman-teman dapat pengumumannya. Cuman ada kesempatan untuk teman-teman bisa hadir minggu depan secara cuma-cuma dengan cara gampang. Teman-teman bisa undang 3 orang yang nggak hadir di pertemuan malam hari ini, ya. Teman-teman akan dapat free. Nanti detailnya akan ada di pengumuman bersama KPHI. Dan teman-teman, ada tambahan nih. Saya sama Chief Tenu kemarin ngobrol, ada yang nanya, bukan ada yang nanya Chief ya, alumni banyak yang nanya, teman-teman banyak yang nanya, Chief Henry, bisa nggak sih sebenarnya konsultasi sama Chief Henry Chief Tenu, nasabah kami? Jawabannya kami sering banget diminta sama teman-teman untuk membantu konsultasi nasabahnya. Silahkan, bikin saja janji, hubungi KPHI atau hubungi saya sama Chief Tenu, konsultasikan nasabahnya bersama dengan kami. Tujuannya adalah bukan untuk saya, teman-teman, karena beberapa dari teman-teman yang sudah menggunakan, bukan jasa saya sama Chief Tenu ya, menggunakan cara seperti ini, kliennya biasa terbuka. Dan bahkan kita sempat ada kejadian ya Chief ya, dimaki-maki klien gara-gara, kok saya nggak dikasih tahu nih sama pengacara saya yang beginian. Ingat ya Chief ya, kita digituin sama klien. Dan apa nih manfaatnya kalau mereka mau konsul nanti nih Chief buat teman-teman? Iya, di Jakarta sudah sering pastinya, di Bandung sudah mulai gitu ya, di mana mencoba untuk membawa klien untuk berkonsultasi ya. Kesempatan yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu punya klien yang punya permasalahan terkait mengenai distribusi harta ya dari sisi hukum gitu ya, maka kita bisa berkonsultasi, kita bisa diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Saya tinggal di Bandung, berarti areanya lebih mudah di Bandung memang. Teman-teman di Bandung bulan Juli dan Agustus sudah mulai, tidak sekedar datang dan diskusi saja, tapi datang dengan membawa kliennya untuk berdiskusi dengan kami. Di Jakarta sudah berapa kali ketika dibutuhkan saya memang ke Jakarta juga gitu ya, mendekat ke Chief Henry untuk bertemu klien-klien kami. Pastinya kalau ketemu klien tidak diposting Bapak Ibu sekalian, karena itu rahasia gitu ya. Tapi ketika setelah bertemu klien dan lain sebagainya, kami selalu ceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam kelas-kelas kami sebagai sebuah pengetahuan gitu ya. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita sebagai pelestari harta, terutama adalah keluarganya yang membutuhkan yang namanya kontrak pertanggungan sebagai pendamping hartanya. Karena bagaimanapun apa yang kami sampaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, semua sesuai dengan aturan main secara hukumnya seperti apa. Itu Chief Henry. Ya, dan salah satu yang bisa kita ceritakan pada malam hari ini sebagai kebahagiaan kita adalah salah satu klien dari alumni kita ya Chief ya, alumni Inheritance Distribution, yang kebetulan hari ini sudah menemui kliennya untuk bertanda-tangan kontrak pertanggungan 42 miliar. Jadi mudah-mudahan sukses tuh teman kita satu itu ya, yang sudah pergi ke daerah itu untuk menandatangani kontrak pertanggungan gitu ya. Prosesnya nggak gampang teman-teman, butuh waktu kurang lebih sekitar 5-6 bulan, tapi ya itulah hasil kerjanya beliau. Saya sama Chief Tenu hanya perkenalkan dengan kliennya, konsultasi, memang ada biaya, tapi begitu ketemu keseriusan, ya itulah hasilnya 42 miliar kontrak pertanggungan. Nah, teman-teman sebelum berakhir, kita ada beberapa saat waktu untuk teman-teman yang mau bertanya, itu di chat ada bilang, kapan Chief Henry, Chief Tenu, family bisnisnya, secepat-cepatnya September ya Chief ya, kita akan selenggarakan family bisnis ya. Iya, insya Allah tadi umumkan langsung. Iya, oke. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan, masih ada waktu beberapa saat. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa resen atau langsung di-unmute juga boleh. Monggo. Ada yang belum dipahami mungkin, atau ada yang mau minta dipertegas kembali. Silahkan. Atau kalau nggak ada, nah teman-teman tadi ada yang nanya gini, Cil. Iya. Ini udah ada yang saya pikir ada yang buka. Ada yang nanya gini, materi-materi kayak gini sebenarnya dikasih nggak sih slide-nya gitu tuh di slide-nya. Teman-teman, kenapa saya sama Chief Tenu suka bilang buka pegang tulisan catatan, karena kita nggak sharing materinya. Nah teman-teman, yang biasanya di sharing itu adalah cara menghitung uang pertanggungan, karena itu ada teknis menghitungnya, itu yang di sharing teman-teman. Nanti kita ada kelasnya khusus nih untuk family business, cara menghitung uang pertanggungan ada nanti teman-teman, itu di sharing. Tapi kalau materi seperti malam hari ini kita nggak sharing gitu, memang karena memang kita ini pengetahuan sales insight buat teman-teman. Kurang lebih itu. Nah, ada lagi teman-teman mau ditanyakan? Monggo. Saya mau tanya, Chef. Ya, Pak Andoko. Silakan, Mon. Chef, ini kan saya
ada teman aja sih, dia kan punya harta warisan dari orang tua, memang dari usahanya kan dulu kan usaha pabrik balon, tapi kan sudah beroperasi lagi ya, jadi kan berupa asetnya kan tanah. Asetnya tanah itu ternyata ini kan ada ahli warisnya sih, orang tuanya kan udah meninggal ya, udah meninggal. Ini 5 bersaudara ini kan kebetulan kan ini teman saya ini suami istri tapi nggak punya anak lah. Nah, kebetulan ini hartanya si istri lah. Istrinya ternyata udah meninggal, saya. Nah, ini kan teman saya ini kan laki ini kan tanya, kalau dia misalkan menuntut untuk haknya untuk warisan dari istrinya, jadi kan itu hartanya istri itu enggak Sep, maksudnya diperbolehkan enggak Sep gitu loh. Kalau tadi kan bahasnya soal ini ya Sep, soal hartanya suami lah, ini kan kebalikan Sep. Ini istrinya sebagai pewaris tapi sebagai ahli waris tapi sudah meninggal. Sekarang suami itu kan hidup seorang diri, cuma dia mau menuntut hartanya gitu. Cuma yang 3 saudara ini kan enggak berkenan aja sih. Cuma yang 2 berkenan ya Sep. Gitu. Ya, itu aja sih yang lagi timbul konflik gitu aja sih Sep. Pak Handoko. Iya. Terima kasih pertanyaan Pak Handoko. Jadi gini, memang mestinya ya saya sama Chief Teno kapan-kapan kalau ngasih contoh mesti terbalik-balik ya Chief ya. Kapan-kapan yang harus dibikin. Soalnya gini, kita tuh penganut membela wanita ya si Chief Teno. Jadi wanita tuh selalu dihidupkan dalam storytelling kita gitu Chief ya. Jadi itu yang mesti kapan-kapan kita ganti-ganti sih. Jadi gini, Pak Handoko, apapun yang terjadi kepada pasangan suami istri, siapapun yang meninggal duluan, maka pasangannya akan mendapatkan dengan cara yang sama. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya yang dapat, istri yang meninggal, ya suaminya yang dapat. Yang didapat apa? Tentunya harta waris. Kalau dengan cerita dari Pak Handoko tadi, kita bagi menjadi dua kasus sebenarnya. Si istri dengan keluarganya punya usaha, bisnis balon, dan lain sebagainya, maka apabila si istri memiliki harta atas nama si istri, gitu ya, apapun bentuknya, mau harta pribadi, mau harta keterwakilan dalam korporasi, maka apabila si istri tutup usia dan mereka tidak memiliki anak, maka pasangan hidupnya lah yang menjadi ahli waris kalau agamanya bukan muslim. Total akan ke pasangannya. Kalau ke muslim lain cerita. Sebaliknya pun sama. Jadi hitungannya mau suami ke istri, istri ke suami itu sama. Nah, harta yang mana yang pindah? Itu harta yang memang sudah secara hukum memang sudah milik istri. Itu dulu. Misalnya kayak rumah yang atas nama istri, atau harta perolehan dia, harta bawaan dia, atau kalau di korporasi keterwakilan saham dia di dalam korporasi, itu harta istri yang akan menjadi milik suami secara perdata. Berapa jumlahnya karena nggak punya anak ya akan pindah ke suami. Nah, konfliknya muncul biasanya karena, loh kok tiba-tiba kok jadi dia pemiliknya? Nah, itu udah wajar kenapa jadi dia. Ya itulah yang kita diskusikan malam hari ini. Mungkin Chief Teno mau menambahkan, silakan Chief. Intinya suami punya hak secara perdata ketika istrinya meninggal, dia punya hak untuk mendapatkan warisan yang atas nama istrinya. Kalau tidak punya anak gimana? Ya tetap gitu ya. Karena secara perdata dia masuk golongan 1, maka dia punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh istrinya gitu ya. Termasuk usaha keluarga dari istrinya, dia punya hak begitu. Jadi secara perdataan, secara ketentuan hukum dia punya hak untuk mendapatkan harta tersebut begitu. Nah, tinggal semoga ini bisa diperjuangkan dengan damai gitu ya, dalam hal haknya gitu ya sebagai suami yang sah gitu ya. Kalau tidak ya berarti ada langkah-langkah litigasi mungkin yang perlu dilakukan gitu. Itu Chief Henry. Ya, nah cuma gini Pak Handoko, saya mau kita extra mile ya teman-teman malam hari ini belajarnya. Mulai malam ini kita belajar extra mile. Nah, waktu teman-teman menghadapi kasus seperti pertanyaan Pak Handoko, apa sih yang harus saya pikirkan? Kan itu ya. Jadi ini nasi udah jadi bubur nih teman-teman. Pak Handoko bertanya tentang nasi sudah jadi bubur. Tapi cerita ini bisa dibawa ke orang-orang lain. Terus saya sebagai asuransi peran saya di mana? Jadi gini, makanya
Ini sudah terjadi. Kenapa? Karena tidak didiskusikan. Yuk jangan tabu sama saudara ipar, sama anak yang mungkin nggak punya anak. Itu jangan tabu. Yuk kita diskusikan. Begitu ada keinginan supaya harta tidak pindah ke suami, kalau saja dulu pernah didiskusikan. Kalau saja dulu sebelum hal ini terjadi pernah didiskusikan, maka sebenarnya sebelum terjadi pernah bisa kita membuat sebuah kesepakatan kepada si suami, kepada si keluarga suami atau si suaminya. Bilang begini, suami, kalau sampai nanti si istri kenapa-napa, kamu boleh deh terima hartanya, tapi dalam bentuk harta baru ya. Nanti akan dibuatin sama perusahaan pabrik balon ini atas nama adik saya atau kakak saya itu yang perempuan. Kalau ada apa-apa, maka harta itu yang nanti ke situ ya. Kalau begitu suami bilang iya gitu. Langsung buatin asuransi. Itu fungsinya Pak Handoko sebenarnya. Asuransi itu di sana. Kalau kita bisa menerangkannya. Tapi kan ini udah jadi bubur nih, gitu kurang lebih ya. Jadi ceritakan aja jawaban kami berdua bahwa suami punya hak. Nah, tapi bawa ceritanya kepada orang lain sambil ngasih solusi. Itu yang jauh lebih penting. Sampai sini gimana Pak Handoko? Ya, jelas, Chef. Ya. Aman ya? Siap. Pokoknya yang penting teman-teman paham konsepnya, bisa menjelaskannya, itu jauh lebih penting. Belajar, praktekkan, ajarkan ke orang lain. Supaya closing. Chief, sebelum kita tutup nih ada yang nanya di chat. Saya pikir sudah habis. Ternyata ada yang nanya di chat, Chief. Saya ada kenalan pemilik usaha yang punya 2 anak. 1 anak angkat, 1 anak kandung. Saat ini yang jalankan usaha adalah anak angkat, sedangkan anak kandung memiliki kerja di luar negeri. Ini kayaknya kayak kita kenal ceritanya kerja di luar negeri dan tidak mau menjalankan usaha ortu. Sedangkan sampai saat ini ortu terkesan tidak rela kalau perusahaannya jatuh ke anak angkat. Apakah ada solusinya? Waduh. Iya, kalau misalnya orang tuanya masih ada, masih sehat, buat wasiat. Ya. Itu yang paling penting, gitu ya. Kalau ini soalnya situasinya adalah anak angkat sepertinya sudah masuk dalam usahanya, gitu ya. Ya. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi kalau punya kehendak orang tuanya segera buat wasiatnya. Nah, seperti apa? Ya tinggal konsultasi saja dengan notaris atau yang lebih lengkap nantinya dengan saya dan Chief Henry untuk bisa dibantu ya sesuai dengan kehendak dari pemilik hartanya. Tapi sebagai sebuah catatan, saya dan Chief Henry panggilannya adalah Chief ya, Chief Henry gitu ya. Kami nggak masak, nggak bikin bumbu gitu ya. Jadi panggilannya adalah Chief Henry. Silakan Chief. Bukan chef tapi chief. Iya, jadi kita menyarankan kepada beliau untuk membuat ya wasiat saja gitu ya. Nah, mengenai mau dan tidak mau, kenapa jawabannya sangat singkat? Karena ada pengalaman kami berdua gitu ya. Kita harus menuliskan kehendak harta dan kehendaknya itu tidak sederhana. Konsultasikan ke notaris bagaimana cara membuat wasiatnya. Namun akan jauh lebih, bukan kita jualan ya, namun akan jauh lebih baik kalau dia berdiskusi terlebih dahulu mengenai kehendaknya, dihitung terlebih dahulu, baru nanti ke notaris dan konsultasilah gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah solusi yang baik. Gitu. Nah, Chief Tenu, kira-kira yang mau ditambahkan sebelum kita tutup malam hari ini, Chief? Intinya terus untuk belajar Bapak Ibu sekalian, ini adalah pilihan yang baik Bapak Ibu bergabung untuk mendapatkan dan memperkaya perspektif Bapak Ibu sekalian fungsi dari kontrak pertanggungan dan bagaimana situasi-situasi harta dari setiap klien-klien gitu ya. Kami akan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah kasanah pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik untuk harta pribadi maupun harta korporasi. Itu saja Chief Henry, yang penting kita ketemu lagi minggu depan. Ya, buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk belajar, apalagi teman-teman adalah leader, mengajak timnya supaya teman-teman timnya bisa belajar, karena minggu depan kita akan kasih lihat pasalnya, apa impact-nya, berapa polis asuransi yang dibutuhkan dengan UP-UP-nya. Cara menghitungnya nanti kita belajar di lain kesempatan. Oke, teman-teman, terima kasih pada malam hari ini atas partisipasinya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih. Terima kasih Chief Henry, Chief Tenu. Terima kasih. Bu Andre, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat.
Recording stopped. Mana dia, masihkah dia menyimpan rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama.